Baik teman-teman, sebelum kita memulai, silakan aktifkan videonya, kemudian nonaktifkan suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Pak Uyi berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, semangat, dan mantap. Pak Uyi mengucapkan selamat belajar di rumah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan absen dulu ya. Silakan ketik nama dan cita-cita kalian di kolom chat. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan nama dan cita-citanya di kolom chat. Itu menandakan kalian sudah siap dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kalian semua memiliki cita-cita yang sangat mulia. Gapailah cita-cita kalian dengan usaha dan terbaik agar kalian akan meraihnya di masa depan. Amin. Salah satu kunci sukses adalah jujur. Apakah kalian tahu apa itu jujur? Nah, kalian punya cita-cita kan? Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran kita. Berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Nah, itulah disebut cita-cita. Nah, apa aja sih cita-cita kita? Nah, cita-cita kita itu biasanya kalau anak-anak sering mengucapkan kalimat ini. Dokter, cita-cita ingin jadi guru, cita-cita ingin jadi pilot, cita-cita ingin menjadi tentara. Nah, yang paling penting teman-teman, yang paling penting adalah ketika kalian punya cita-cita menjadi dokter, guru, pilot, tentara, dan cita-cita yang lain, kalian harus ingat, jadilah kalian dokter yang soleh, jadilah kalian guru yang soleh, jadilah kalian pilot yang soleh, dan jadilah kalian tentara yang soleh. Intinya itu teman-teman, menjadi orang-orang yang sukses namun soleh. Dan ingat, salah satu ciri orang yang soleh adalah ia memiliki kejujuran atau sifat jujur. Nah, teman-teman, apa sih jujur itu? Ya, apa sih sebenarnya jujur itu? Nah, jujur itu kalau kita lihat dari segi bahasanya, maka jujur itu adalah berkata apa adanya, berkata dengan benar, berkata sesuai dengan fakta, kemudian sesuai ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan itu sesuai teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, jujur itu bisa jadi kita jujur sama Allah, bisa jadi kita jujur sama diri sendiri, dan bisa jadi kita jujur dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain ini orang di sekitar dengan kita, yaitu orang tua, masyarakat, saudara, dan lain sebagainya. Jujur itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jujur menjadi salah satu faktor utama penentu kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Mari kita saksikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sifat jujur. Kita simak ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, pernahkah kalian dibohongi oleh teman? Bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Sungguh ini jika terjadi maka kehidupan akan menjadi kacau dan saling tidak percaya. Oleh karena itu, berperilakulah jujur pada siapapun. Dengan jujur, kita akan memiliki banyak teman, dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kejujuran seorang wanita solehah, ya, ceritanya seperti ini. Saat itu tengah malam di kota Madinah, kebanyakan warga kota sudah tidur. Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalan-jalan di kota.
Dia coba untuk tidak melewatkan satupun dari pengamatannya. Istilah sekarang adalah belusukan. Menjelang dini hari, Umar bin Khattab lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja, terdengarlah olehnya percakapan antara ibu dan anak perempuannya dari dalam rumah dekat dia beristirahat. Apa kata ibunya? Nak, campurkanlah susu yang engkau perah tadi dengan air. Jangan ibu, Amirul Mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak menjual susu yang dicampur dengan air. Jawab si anak. Kemudian ibunya menjawab, tapi banyak orang yang melakukannya nak. Campurlah sedikit saja. Yakinlah bahwa Amirul Mukminin tidak mengetahuinya. Kata sang ibu mencoba meyakini anaknya. Ibu, Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab mungkin tidak mengetahuinya. Tapi Allah, Tuhan dari Amirul Mukminin pasti melihatnya. Kata si anak ini menolak. Mendengar percakapan ini, berurailah air mata Umar bin Khattab. Karena subuh menjelang, bersegeralah dia menuju ke masjid untuk memimpin sholat subuh. Sesampai di rumah, dipanggillah anaknya untuk menghadap dan berkata, "Wahai Asim, putra Umar bin Khattab, sesungguhnya tadi malam aku mendengar percakapan yang sangat istimewa. Pergilah kamu ke rumah si Fulan dan selidikilah keluarganya." Asim bin Umar bin Khattab melaksanakan perintah ayahandanya yang tak lain memang Umar bin Khattab, khalifah kedua yang bergelar Amirul Mukminin. Sekembalinya dari penyelidikan itu, setelah diselidiki, dia menghadap ayahnya dan mendengar ayahnya berkata, "Pergi dan temuilah mereka. Lamarlah anak gadisnya untuk menjadi istrimu. Aku lihat, insya Allah ia akan memberi berkah kepadamu dan anak keturunanmu. Mudah-mudahan ia juga dapat memberi keturunan yang menjadi pemimpin bangsa ini." Begitulah menikahlah Asim bin Umar bin Khattab dengan anak gadis tersebut. Dari pernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu perempuan yang bernama Laila, yang nantinya dikenal dengan Ummi Asim. Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang pemuda dari keturunannya bernama Umar dengan kening yang cacat karena luka. Pemuda ini memimpin umat Islam seperti dirinya memimpin umat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya saja. Saat Umar meninggal, cerita ini tetap terpendam di antara keluarganya. Ummi Asim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz adalah gubernur Mesir di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dari pernikahan Ummi Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itulah kisah dari peristiwa dialog seorang ibu dan anak yang kemudian melahirkan keturunan dari Umar bin Khattab. Nah teman-teman, dari kisah yang tadi kalian simak, pertanyaan dari Pak Wi adalah apa hikmah yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut? Nah, silakan kita sampaikan opini kita di kolom chat ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini adalah akhir pembelajaran kita ya. Tugas untuk pekan ini adalah kalian menuliskan 5 manfaat kejujuran bagi kehidupan kita. Ya, kalian sebutkan 5 manfaat kejujuran bagi kehidupan kita. Apa aja sih manfaat kejujuran itu? Kalian sebutkan ya teman-teman ya. Untuk pekan ini tugas yang Pak Uyi berikan kepada kalian. Bahagia sekali Pak Uyi hari ini bisa sharing seputar kejujuran bersama kalian. Apakah kalian bisa menikmati pembelajaran hari ini? Pak Uyi berharap seperti itu ya. Kalian bisa mengerti dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.